Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi di FMLI Channel. Apa kabar sobat keluarga semuanya? Mudah-mudahan sehat dan sukses selalu. Masih bersama saya Fajar, konten kreator bersertifikasi BNSP, dan hari ini saya kembali menerbangkan drone. Setelah kemarin juga sempat sebenarnya sudah dibuatkan video darat dari, bukan video darat, video dashcam dari mobil ya, untuk memperlihatkan bahwa ada penyesuaian terhadap pintu ataupun akses masuk tol, gerbang tol Pamulang tepatnya. Seperti yang bisa disaksikan saat ini tuh ramai sekali, sudah pengguna tol JOR 2 itu sudah ramai sekali pemirsa. Dan tadi saya lewat di Pondok Cabe itu terbilang sepi ya. Sebelum penggunaan tol JOR 2 ini, pagi-pagi itu ramai biasanya di jalan Pondok Cabe, tapi tadi itu sepi ya. Coba koreksi saya, benar atau benar? Setelah JOR 2 ini tersambung, Jalan Raya Pondok Cabe itu terbilang lebih sepi dari biasanya. Memang bukan berarti sepi kosong begitu ya, tapi artinya tidak padat seperti kondisi di saat JOR 2 ini belum tersambung. Dan ini sengaja saya masih berada di sini untuk memperlihatkan bahwa adanya perpindahan. Langsung saja saya jelaskan ya, untuk dari arah Ciputat, bagi yang ingin masuk ke pintu tol, maka seperti yang dilihat di depan sana, akses masuknya dari sini pemirsa ya jadinya ya. Nah, seperti bisa diikuti oleh beberapa kendaraan yang masuk, bisa dilihat. Nah, sedangkan untuk yang dari arah Gaplek ya, nah ini bisa mengikuti jalur ini. Dan ini memang masih baru jadi 2 lajur ya pemirsa. Dan ke depan menyempit jadi 1 lajur. Oke, kita coba lihat langsung yuk. Kita lihat ke depan. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Sorry. Oke pemirsa ya. Nah, ini adalah bagian yang saat ini ada penyesuaian. Nah, di sini ada penyempitan dari 2 lajur kembali menjadi 1 lajur. Dan kenapa di sini ada penyesuaian? Seperti yang dijelaskan pada video-video yang sudah tayang di FMLI Channel, baik dari yang sudah saya jelaskan sendiri ataupun juga yang dijelaskan oleh Bu Direktur Utama dari pengelola tol Serpong Cinere ini, memang ada pekerjaan untuk penyesuaian juga di jalur yang awalnya digunakan oleh pengguna jalan yang awalnya ya. Nah, sekarang ini sedang dilakukan penyesuaian kembali. Dan di depan juga sepertinya ini masih sementara ya. Di depan tuh kita saksikan beberapa kendaraan. Kita maju aja lah ya biar lebih jelas. Kalau di zoom itu gambarnya suka pecah ya pemirsa. Nah, kita saksikan nih di bawah ini. Nah, ini di bawah ini masih belum halus ya pemirsa. Di bagian ini tuh masih goyang-goyang. Sebenarnya ini juga masih bersifat sementara waktu saja. Sambil berjalan, akses yang digunakan oleh para pengguna jalan. Nah, bagian ini sudah dilakukan pengecoran pemirsa. Seperti yang bisa disaksikan. Dan nanti terus akan dikerjakan, dilanjutkan begitu ya. Dan bagi yang bertanya, yang selalu bertanya pada FMLI Channel atau pada saya, Bang, apakah tarif dari tol Serpong Cinere seksi 2 sudah ada? Terakhir saya tanyakan ke pengelola jalan tol, bahkan kemarin juga saya melintas di sini, itu masih Rp0, yang artinya sampai hari ini belum ada sosialisasi. Saya paham sih maksud dari pertanyaan pengguna jalan yang selalu bertanya di FMLI Channel, Bang, kenapa gitu kan, bertanya mungkin supaya nggak kaget kalau ada tarif tambahan begitu ya. Jadi supaya tidak kaget, tidak ada saat penggunaan tol JOR 2 mungkin ada penambahan tarif, tidak terlalu kaget gitu ya. Ya, ini yang bisa saya sampaikan sampai hari ini, bahwa di tol ini
itu belum ada informasi mengenai tarif tol Serpong Cinere seksi 2. Sekarang kita lihat dulu pemirsa, dari sekian banyaknya kendaraan yang sudah masuk menuju ke tol JOR 2 ini, tentunya penggunaannya masih berimbang pemirsa, menuju ke bandara dan menuju ke arah Bogor. Kita saksikan ini kedua arah masih di berimbang gitu, yang mau ke Bogor, yang mau ke bandara. Ini kita saksikan di area ini ya, terlihat jelas di sini. Dan tadi saya melintas juga di atas overpass Limo, saya lihat di gerbang tol Limo Utama terpantau ramai lancar ya. Di sini juga nih di gerbang tol Pamulang saat ini ada masuk Damri, nih dari dekat pintu tol Pamulang, ada bis Damri masuk. Tapi di situ nggak ada tulisannya ya, sayangnya ya. Bis Damri dari mana kemana gitu. Tapi di sini baru masuk, ada gerbang tol Pamulang nih, ada masuk bis Damri. Itu bis apa lagi tuh? Oh, keluar Pamulang nih dia nih. Nah, ini mau keluar Pamulang nih. Coba kita tungguin nih. Bis apa kira-kira? Ya memang kita juga berharap dengan adanya tol JOR 2 ini ada transportasi publik yang juga masuk ke pintu tol ini, dan kita bisa bantu sosialisasikan agar pengguna transportasi umum juga bisa mengetahui bis apa saja dan kemana saja gitu ya. Mana nih bisnya nih? Warna kuning sih ya. Bis pariwisata, platnya plat kuning loh. Nah, ini bis Damrinya nih. Nah, ini bis Damri nih. Tuh. Emang ada tulisannya Damri kemana ya? Oke. Sudah begitu jelas ya pemirsa ya, bahwa di JOR 2 ini sepertinya juga sudah mulai konsisten keramaiannya. Ya, yang menuju ke Bogor, yang menuju ke bandara juga sudah mulai konsisten, dan ada beberapa pengguna jalan tol JOR 1 yang menulis di kolom komentar bahwa katanya di keramaian ataupun kemacetan di JOR 1 sudah mulai terurai atau berkurang ya. Memang masih macet tapi sudah mulai berkurang. Berarti memang tujuan dari JOR 2 ini sudah mulai bisa mengurai kemacetan yang ada di JOR 1. Meskipun bukan menghilangkan ya. Jadi tujuannya memang bukan menghilangkan. Kalau dari Presiden juga ngomong kan untuk mengurai kemacetan yang ada di JOR 1. Dan bagi yang ingin buru-buru atau ingin lebih cepat sampai, maka bisa menggunakan tol JOR 2. Dan kita saksikan ini penggunanya, ada 2 bis lagi tuh melintas ya di bawah ya. Nah, jadi sudah mulai banyak keramaiannya sih, sudah mulai stabil gitu ya, sudah mulai konsisten keramaiannya. Dan kita saksikan sepertinya sudah mulai banyak yang menggunakan ini untuk cepat sampai gitu ya. Kalau memang masih ada waktu, bisa berangkat lebih pagi dan pengen lebih murah, maka bisa pilih JOR 1. Tapi kalau memang sedang mengejar waktu, karena waktu juga adalah uang. Sebagian orang menyebutnya begitu ya, waktu adalah uang, maka waktu yang sangat berharga ini bisa dibeli melalui tol JOR 2 sehingga bisa lebih cepat sampai. Ya, silakan saja dipilah-pilih ya, karena ini menjadi alternatif saja. Jadi kalau memang bisa lebih berangkat lebih pagi, silahkan, jadi lebih murah lagi ya. Oke pemirsa, sekarang kita coba lihat dulu bagaimana progres di pekerjaan STS Marta Dinata. Kita saksikan di sini masih ada pekerjaan. Ya, nah ini masih ada pekerjaan-pekerjaan. Seperti pembentukan untuk saluran air ya. Iya. Untuk pengerjaan di saluran air sepertinya pemirsa. Tadi kita lihat ada pemasangan saluran air. Kita lanjut dulu pemirsa ya. Sebelum kita ke overpass STS-nya, kita ke sisi kiri dulu nih. Sisi kiri ini saat ini bisa disaksikan ya, akses keluar ini.
yang biasanya juga ramai. Orang keluar di sini menggunakan ini untuk ke arah Gaplek, lalu menggunakan jalan raya Pondok Cabe. Dan saat ini tuh pengguna yang keluar di sini tuh nggak terlalu banyak sekarang. Oh, mobil tadi tuh Big Bird ya, pariwisata Big Bird yang warna biru itu ya. Big Bird pariwisata. Iya. Oke, kita lanjut lagi pemirsa. Ya, di bagian ini masih ada pengerjaan pemasangan dari unit saluran air. Dan juga di sini ada pekerjaan untuk bagian median tengah ya. Kanstin ya, pemasangan kanstin. Yang nantinya kanstin ini berada di tengah jalan atau median, menjadi pembatas jalur. Jadi saat ini sedang dilakukan pengerjaan pemasangan kanstin beton. Ya, pemasangan kanstin beton untuk di median. Seperti yang disaksikan ini ada pemasangan kanstin ya untuk di area median di tengah-tengah. Pemisah jalur pemirsa. Oke. Nah, situasi terkininya di bagian ini selain pemasangan unit, pengerjaan kanstin beton pada median jalan, juga di sini ada pengerjaan di area yang lahannya telah bebas. Ini kita saksikan sedang pengerjaan dari penggalian untuk saluran airnya, dan juga ada untuk proses pengerjaan pembetonan di bagian jalan ini, yang nantinya akan menjadi area jalan, pelebaran jalan RE Marta Dinata pemirsa. Oke, ini ada overpass juga pemirsa. Sorry, akses masuk dan keluar dari STS-nya pemirsa. Nah, ini seperti yang bisa disaksikan. Ya. Nah, jadi nanti jalan RE Marta Dinata yang sedang digunakan oleh para pengendara ini disebut dengan jalan RE Marta Dinata ya pemirsa ya. Nah, jalan ini nanti akan dilebarkan. Ya, akan dilebarkan. Dan di sini juga ada akses STS Marta Dinata. Ya, mohon maaf jika suara saya kurang jelas. Ini ada ekskavator juga yang saat ini sedang berpindah nih ke titik lokasi yang lain ya. Oke, jadi di bagian ini sekali lagi pemirsa kita saksikan. Di bagian yang ini, nah ini sudah dikerjakan pengecoran ataupun pembetonan. Ya. Pembetonan ini saat ini sudah mulai dikerjakan juga. Ini sudah mulai LC pemirsa sepertinya. Oke. Nah, ini ada akses juga untuk keluar nanti dari ini apa namanya nih? Pertamina ya, Pertamina Gas ya kalau nggak salah ya. Pertagas. Oke. Seperti itulah progresnya di sini, pemirsa. Di bagian oke, sudah marka jalan ya pemirsa ya. Di bagian overpass ini sudah marka jalan pemirsa tuh. Jadi memang satu jalur ya pemirsa. Satu lajur pemirsa ya. Jadi masing-masing jalur terdiri dari satu lajur untuk masuk ke STS Marta Dinata. Sudah terlihat bagaimana ada batas putih dan ada batas kuning. Dan ini di area ini masih ada bahu luarnya. Ya, ini ada yang tandanya garis putih tegas atau tidak putus-putus. Itu artinya adalah hanya bisa digunakan jika terjadi hal-hal yang tidak terduga, misalkan ban bocor ataupun
tiba-tiba mendadak mati mobilnya, maka bisa diberhentikan di sisi kiri atau di bahu luar sebutnya. Sedangkan di bagian yang sisi kanan yang ada warna kuning ini disebut dengan bahu dalam. Memang bahu dalam itu tidak selebar bahu luar ya pemirsa ya. Jadi nanti kalau ada sesuatu hal silakan menggunakan bahu luar. Dan sekali lagi perlu diingatkan itu hanya untuk satu lajur. Jadi harap mengantri untuk saat penggunaannya nanti jika STS ini sudah bisa digunakan. Nah, kita masih tunggu nih kapan kira-kira STS ini bisa digunakan pemirsa ya. Dan saat ini masih terus dikerjakan pemirsa. Nah kita lihat nih pengerjaan marka jalannya itu dari mana sampai mana kira-kira yang sudah dikerjakan. Coba kita kembali dulu, kita lihat dulu dari titik pengerjaan overpass atau STS Mata Dinata ini. Nah kalau di bagian ini kita saksikan pengerjaan markanya belum ya. Sepertinya pengerjaan marka ini baru pada titik yang sudah dilakukan proses pengaspalan atau bagian dari elevatednya ya, bagian dari yang tidak bersentuhan dengan tanah. Nah kalau yang bagian yang masih bersentuhan dengan tanah ini kita saksikan ini belum ada pengerjaan marka ya. Nah kita saksikan pengerjaan marka di bagian ini belum. Marka jalan di pengerjaan marka ini baru dikerjakan di area yang sudah proses pengaspalan atau di bagian elevated. Nah ini nih, jadi pengerjaan markanya baru dilakukan dari sini sampai ke titik yang tadi kita saksikan. Nah untuk lebih jelasnya kita maju lagi aja, nggak apa-apa ya. Nah ini kita saksikan ya, ada garis kuning dengan garis putih. Oke. Ya, seperti yang bisa disaksikan pemirsa ya. Jadi marka jalannya sudah sampai ke titik di depan sana. Oke. Sekarang yang menuju ke Bolete, kita ada lihat ada banyak bis juga yang melintas memang di bagian area Mata Dinata ini. Baik pemirsa, demikian mungkin bisa saya sampaikan untuk kondisi perkembangan STS Mata Dinata. Kita tentu saja selalu tidak bosan saya menyampaikan bahwa kita kita berharap ya adanya pelebaran di Jalan RE Mata Dinata juga di bagian ini yang sedang kita saksikan ya, karena di sini masih sempit juga pemirsa. Kita berharap ada pelebaran jalan sampai ke titik dengan menuju ke overpass ini pemirsa ya, di Gaplek ya. Karena kenapa kita berharap begitu ya, bisa disaksikan dari udara ini pemirsa ya, bahwa kondisinya kemacetannya seperti yang bisa disaksikan dari video drone ini. Inilah akibat dari bottleneck atau penyempitan jalan sehingga kemacetannya atau antrian kendaraannya panjang, baik juga yang dari arah Gaplek ataupun dari arah titik bawah ya, seperti yang bisa disaksikan. Aduh, putus pemirsa sinyalnya. Oke ya pemirsa ya, begitu aja mungkin yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf jika ada kekeliruan. Jika ada yang mungkin ingin disampaikan, jangan sungkan untuk tuliskan di kolom komentar. Kita bertemu lagi di video drone tol Serpong Cinere terbaru ataupun progres tol JOR 2 terbaru lainnya. Terima kasih atas segala support dan dukungannya yang sudah menekan tombol subscribe, like, dan share-nya. Terima kasih juga yang sudah mendukung langsung dengan mengirim super chat, super thanks, dengan super stikernya. Semoga rezekinya semakin berlimpah, penuh berkah lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.